Tunggu. Teman-teman, dengar dulu sharing saya teman-teman. Ini sangat bermanfaat buat kehidupan teman-teman di masa yang akan datang. Kemarin saya tiba-tiba waktu tanggal 24 Juni, itu kurang lebih 5 hari yang lalu, tiba-tiba anak saya yang pertama sakit dan tiba-tiba sesak nafas, teman-teman. Nah, apa sih yang kita lakukan pada saat anak kita yang otomatis anak yang sangat kita sayangi, apalagi anak ini anak kita yang pertama, ya semua anak kita sayang. Kita sangat kaget dan frustasi. Saya sendiri sangat kaget karena di posisi pandemi ini, di posisi lagi banyaknya virus, anak saya tiba-tiba sakit. Nah, saya takutnya apakah ini bukan masalah virus. Nah, otomatis tidak ada lain, kita harus bawa ke rumah sakit, teman-teman. Nah, pada saat itu kemarin tanggal 24 Juni, saya tidak mau berlama-lama karena istri saya bilang itu nggak usah dibawa ke rumah sakit, katanya bisa diobat di rumah dengan beli obat ke apotik. Nah, otomatis kan saya ikuti dulu permintaan istri saya. Jadi saya beli obat itu di apotik. Itu saya beli habis kurang lebih 300.000, teman-teman. Nah, itu dengan perkiraan kita sebagai masyarakat awam. Saya beli obat, saya coba, ternyata setelah dicoba berapa menit, itu 30 menit ada perubahan, kembali lagi sesak nafas. Nah, jadi teman-teman, saya tidak mau lama-lama karena ini berbicara dengan anak kecil. Anak kecil kita tidak boleh main-main. Langsung saya ke rumah sakit BK dan saya masuk ke UGD. Nah, teman-teman. Nah, sekarang di rumah sakit, semua rumah sakit yang ada di manapun, saya di Kota Palu, teman-teman, itu ada yang namanya screening. Pada saat kita masuk itu nggak bisa masuk langsung ke dalam UGD. Kita langsung ada beberapa formulir yang harus diisi. Jangan sampai kita memang terkena yang namanya virus corona. Nah, sekarang kalau orangnya pilek, batuk, demam, itu tidak bisa diperiksa ke dalam rumah sakit, periksanya di luar rumah sakit. Anak saya karena sudah sesak nafas, langsung ditangani dokter dan diberikan terapi. Alhamdulillah, teman-teman, setelah itu teman-teman ingat, penyakit apapun teman-teman, kalau itu terjadi dan apalagi mengancam nyawa, ya, yang kebanyakan dokter lakukan adalah periksa darah. Nah, sebelum itu dilakukan, kita jangan pernah teman-teman pulang, harus periksa darah dulu. Karena yang mau diperiksa itu yang pertama sel darah putih, sel darah merah, sama HB. Nah, kebetulan waktu diperiksa ternyata sel darah putih anak saya itu lagi naik. Berarti itu tandanya ada virus. Tapi waktu itu dokter katakan bahwa itu bukan virus, itu adalah bakteri. Nah, setelah itu saya inginnya itu tidak dirawat inap, karena saya juga jujur tidak menginginkan menginap di rumah sakit, apalagi di zaman hari ini lagi maraknya orang dengan virus. Tapi mau bagaimana lagi, teman-teman, dokter mengatakan bahwa ini tidak boleh dibawa pulang, Pak, ini harus dirawat karena ada bakteri di bagian paru-parunya. Jadi teman-teman, saya di situ, yang namanya kita seorang muslim, kita harus berikhtiar maksimal. Jadi saya berikhtiar, saya pasrah, dan saya dengarkan apa perkataan dokter waktu itu. Nah, saya lakukan. Jadi kita rawat inap selama 3 hari. Nah, teman-teman, saya punya anak saya ini punya asuransi. Alhamdulillah, waktu masuk saya pakai BPJS. BPJS itu langsung ditangani. Tapi untuk mau rawat inap, nah saya ini maunya VIP. Jadi alhamdulillah juga anak saya juga sudah ada asuransi. Jadi saya pakai VIP. Nah, saya pakai kamar VIP. Jadi selama 3 hari dokter sebenarnya berbicara dia harus rawat selama kurang lebih 5 hari karena ada obat antibiotik itu yang harus habis selama 5 hari karena dia modelnya suntik, bukan oral. Nah, selama itu 3 hari ini saya berusaha untuk menjaga anak saya supaya cepat sembuh. Dan dokter juga, alhamdulillah dokter di BK sangat luar biasa. Dokternya sangat memberikan obat-obat yang bagus.
Nah, teman-teman, apa yang menjadi titik paling penting di sini, teman-teman? Pada saat hal ini terjadi, pada saat kita panik, kita pasti melupakan hal-hal penting lainnya. Yang pertama, yang harus kita perhatikan pada saat masuk rumah sakit, teman-teman, yang pertama, keselamatan jiwa dulu yang kita utamakan. Jadi apapun resikonya, mau biaya apapun, kita harus fokus dulu dengan keselamatan jiwa si pasien. Nah, apalagi ini anak kita. Yang kedua, sebenarnya ini dalam beberapa teori yang kita kenal bahwa orang hoki atau orang sial. Jadi orang hoki atau orang sial itu bukan karena keberuntungan, hal yang datang dari keajaiban, bukan. Orang hoki adalah orang yang punya persiapan. Orang hoki adalah orang yang punya persiapan dari setiap kejadian. Jadi saya alhamdulillah, bukan saya bilang saya hoki, memang saya sudah pikirkan jauh hari, saya sudah persiapkan ini. Dan ini betul-betul terjadi, anak saya tiba-tiba sakit. Nah, itu. Orang sial adalah orang yang tidak mempersiapkan segalanya. Pada saat dia kena musibah, contoh, dia dalam perjalanan, tiba-tiba mobilnya bocor. Dia tidak mempersiapkan yang namanya ban seret, atau tidak mempersiapkan yang namanya dongkrak. Dia sial bukan berarti dari yang membuat dia sial itu karena kehidupan, bukan, itu karena kesalahan dia sendiri. Jadi hoki atau keberuntungan kita itu kita yang adakan, kita yang persiapkan gitu. Nah, alhamdulillah waktu itu selama 3 hari, setelah 3 hari berobat, saya minta pulang sama dokter karena ya saya mau berobat di rumah. Saya ke pihak rumah sakit, administrasi. Tahu nggak berapa biaya rumah sakit yang saya keluarkan, teman-teman? Itu selama 3 hari, teman-teman, itu biayanya 5.700.000. Nah, teman-teman, dan alhamdulillah, teman-teman bisa dilihat ini, nanti dilihat, saya kasih lihat invoice-nya. Semua itu biaya obat saja saya baca itu 1,7 juta, teman-teman. Cuma 3 hari. Belum dokter, belum biaya visit dokternya, belum perawatnya. Jadi totalnya 5.700.000, teman-teman, karena saya ambil VIP. Kenapa ambil VIP? Karena kita mau pada saat berobat itu kita berobatnya di kamar sendiri, kita pisah dengan orang lain gitu. Karena kalau anak kita rewel, kita tidak enakan dengan orang yang ada di samping kita gitu. Apalagi lagi ada virus seperti ini, kita punya kamar sendiri. Nah, teman-teman, 5.700.000, alhamdulillah, karena kita sudah punya asuransi syariah. Jadi kita hanya tambah biaya kamar itu 180.000, teman-teman. Nah, inilah yang namanya manfaat asuransi syariah, teman-teman. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang minta supaya kita sakit. Siapa sih orang di dunia ini mau anaknya sakit? Tidak ada yang minta. Tapi pada saat hal-hal resiko kejadian ini terjadi, ini kan hukum alam. Hukum alam itu artinya ini kejadian karena adanya interaksi di alam. Sama seperti kalau kita makan, kita kenyang, itu hukum alam. Kalau kita lari, kita capek, itu hukum alam. Nah, kalau kehidupan kita kurang sehat, kemudian kita mungkin anak kita sering aktif atau bermain kena hujan, ya otomatis daya tahan tubuhnya tidak bisa melawan bakteri, dia bisa jatuh sakit, itu hukum alam. Nah, tadi saya katakan kembali, saya bukan beruntung dapat biaya rumah sakit 5,7 juta, tapi itu adalah hoki yang kita sudah persiapkan jauh hari sebelumnya. Jadi hoki adalah kesempatan dalam setiap kejadian, kita sudah mempersiapkan segalanya itu jauh hari sebelumnya. Nah, pada saat hal-hal terjadi, kita sudah siap. Itu namanya hoki, keberuntungan. Kesialan adalah orang yang tidak mempersiapkan segala sesuatunya dan menganggap remeh segala sesuatu resiko yang bisa terjadi. Pada saat terjadi, dia sial, begitu. Jadi inilah manusia ini diberikan yang namanya otak untuk berpikir. Manusia ini kan cerdas. Kita punya otak neokortex yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Jadi coba teman-teman berpikir, bedanya orang yang mempersiapkan dengan yang tidak. Jangan sampai orang yang mempersiapkan ini dikatakan bahwa dia beruntung terus. Tidak, karena dia menggunakan otak sadarnya. Tidak ada keajaiban, teman-teman, yang kita tidak persiapkan. Jangan berharap ada malaikat yang datang untuk membantu teman-teman, membantu kita.
kita sendiri yang harus secara sadar, secara sengaja untuk menyiapkan yang namanya persiapan masa depan. Sama dengan hari-hari ke depan, masa tua, kemudian ada risiko-risiko ke depan, sakit, meninggal. Itu kan hukum alam. Itu pasti terjadi, teman-teman. Orang hidup ini, teman-teman, seperti umur ini seperti yang namanya es batu. Es batu itu, teman-teman, pakai atau tidak, dia tetap akan mencair. Jadi umur kita akan tetap akan habis, teman-teman. Nah, air kalau dia mengalir, dia tidak akan pernah berbalik arah. Jadi waktu ini akan berjalan terus, teman-teman. Ini namanya hukum alam. Kita sebagai manusia biasa, kita hanya mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi teman-teman, saya mengutip satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Ar-Ra'd ayat 11. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi tidak ada yang bisa merubah kehidupan kita selain kita sendiri. Coba teman-teman buktikan, pada saat teman-teman tidur malam di pagi harinya, teman-teman mengharapkan siapa yang membangunkan diri teman-teman? Ya teman-teman sendiri yang harus membangunkan dirinya teman-teman ini. Kalau teman-teman malas, ya tidak akan ada orang di dunia ini yang bisa membuat teman-teman rajin. Yang bisa membuat teman-teman rajin ya diri teman-teman sendiri. Secara sadar dan secara sengaja kita harus memaksakan diri untuk menjadi lebih baik. Makanya banyak orang yang saya temukan, dia katakan, aduh Pak, susah Pak, saya belum bisa berhenti merokok, saya belum bisa sholat Pak, saya belum bisa atur waktu. Ya kalau kamu seperti itu, alasan seperti itu sampai kapan kamu bisa menjalani hidup yang lebih baik? Jadi untuk menjalani hidup yang lebih baik, teman-teman, kita harus secara sengaja, secara sadar, otak sadar kita, dan secara terpaksa memaksakan diri kita untuk melakukan hal itu. Jangan menunggu orang yang akan mengajak kita. Pada saat kita sudah memaksa di awalnya, setelah kita berulang kali sampai sebulan, 20 hari ke depan, itu akan menjadi habit, kebiasaan, teman-teman. Oke? Jadi pesan saya, teman-teman, saya sudah mengalami ini. Saya berdoa semoga kita semua sehat-sehat terus, keluarganya kita terus sehat. Tapi ini saya punya kewajiban untuk memberikan pesan yang baik kepada keluarga, kepada sahabat, kepada teman-teman saya. Ingat, suatu kejadian resiko, tidak ada niat dari alam untuk membuat kita tidak ada niat dari alam ini untuk membuat kita sengsara, tidak. Tapi ini adalah hukum alam yang sudah seperti itu apa adanya, yang begitu sudah adanya. Jadi teman-teman, yang harus kita lakukan adalah kalau ada hujan turun, kita tidak boleh mengeluh kenapa hujan turun, karena itu sudah hukum alam. Kita hanya bisa menyesuaikan. Jadi sebelum hujan itu persiapkan, beli memang payungnya, teman-teman. Jadi kalau hujan, teman-teman tidak usah mengeluh, teman-teman menyesuaikan dengan kehidupan ini. Jadi sekian sharing saya, semoga bermanfaat, teman-teman. Jadi saran saya, teman-teman, jangan pernah berpikir semua kejadian di dunia ini kita mengharapkan yang namanya keajaiban. Kalau saya percaya ada yang namanya kerja keras, dan kita lakukan secara sadar untuk mempersiapkan masa depan kita secara sengaja, secara memaksakan diri untuk menjadi lebih baik. Kalau teman-teman menunggu sampai ada malaikat yang datang, tidak akan pernah, teman-teman. Jadi ingat, surah Ar-Ra'd ayat 11 tadi, teman-teman, tidak ada yang bisa merubah teman-teman selain dirinya teman-teman sendiri. Ayo kita menjadi lebih baik lagi dengan cara mengerjakan semua yang baik dan meninggalkan yang jelek-jelek, teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Saya Wijrah menyapa teman-teman dari Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat.